Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ummah Munawwaroh selaku founder Majlis Ta'lim Bait Al-Muhammadi. Yang terhormat Ustadz Beni Halomwan selaku penasihat Majlis Ta'lim Bait Al-Muhammadi. Dan yang saya hormati kepada Habib Muhammad Sani sebagai pemateri pada malam hari ini. Dan tak lupa pula yang saya banggakan para jemaah yang sudah bergabung di MIT pada malam hari ini. Ahlan wa sahlan. Sebelum mengawali acara pada malam hari ini, mari panjatkan syukur sebesar-besarnya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya kita semua dapat menghadiri majlis ta'lim di malam hari ini untuk memperoleh ilmu barakah dan bermanfaat. Selawat serta salam moga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Berkat perjuangan beliau, kita dapat mengenal jalan yang terang setelah terbelenggu dalam peradaban jahiliyah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar tidak ada halangan untuk mengejar ilmunya. Baik, saya Nabila selaku moderator pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membuka acara dan membacakan rangkaian acara malam hari ini dengan tema terwujud atau tidak terwujud, tetaplah bersujud. Masya Allah. Sebelum itu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan membaca Kitab Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung saat ini. Yang kedua, penyampaian peraturan majlis. Yang ketiga, penyampaian CV. Dan acara selanjutnya yaitu penyampaian materi, dan acara selanjutnya closing statement, dan yang terakhir pembacaan doa. Baik, kita ke sesi selanjutnya yaitu penyampaian peraturan majlis. Yang pertama, harus memakai nama asli. Jika bukan nama asli, maka kami tidak mengizinkan untuk masuk ke ruang kajian. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, mematikan mikrofon. Yang keempat, luruskan niat. Dan yang kelima, jangan memotong pembicaraan. Dan yang terakhir, jika ingin bertanya disarankan raise hand, yakni angkat tangan atau tulis di kolom chat. Setelah itu menunggu moderator untuk mempersilahkan. Selanjutnya cara inti yaitu penyampaian materi. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap Habib Muhammad Sani bin Hussein As-Sagaf. Alamat Lawang, Malang. Pendidikan alumni Darul Mustafa. Moto hidup berusaha menjadi orang baik. Akun sosmed Mat Segaf Solong. Masya Allah. Baik, acara yang ditunggu-tunggu yaitu penyampaian materi kepada Habib. Segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, sebelumnya saya minta maaf karena keadaannya masih di jalan dan akan masuk ke rumah sehingga sekarang masih ramai. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetuk hati kita, lebih khususnya hati-hati kalian, sehingga masih menyempatkan waktu untuk
menuntut ilmu, menimba ilmu, mendapatkan ilmu walaupun dalam via online. Seperti yang kalian semuanya istiqomahkan di majelis yang istimewa ini, dan semoga bisa menjadi keberkahan dalam menambah ke kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ilmulah seseorang itu bisa mengetahui hak, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dengan ilmulah seseorang itu bisa meniru sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dengan ilmulah seseorang itu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyelenggara, hadirat, samiat, mendengar yang dimuliakan oleh Allah, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, badannya disehatkan oleh Allah, hatinya dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita insya Allah menjadi orang yang sukses di dunia, selamat di alam barzakh dan alam akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillah, mulia saya karena bisa sharing dan bisa silaturahmi dengan kalian semuanya di kesempatan yang istimewa ini, dengan menjadi pemateri di acara yang semoga menjadi acara yang barokah, menjadi acara yang barokah. Untuk judul materi pada malam hari ini, malam Jumat, malam yang sangat mulia. Selama seminggu, malam yang paling mulia adalah malam ini, malam Jumat. Kenapa? Karena sebaik-baik hari selama seminggu itu adalah hari Jumat, maka malamnya Jumat itu adalah malam yang paling mulia. Dengan judul terwujud ataupun tidak, hendaknya kita selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya sujud itu adalah salah satu ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud itu macam-macam di dalam ilmu fikih. Ada sujud ketika kita sholat wajib maupun sholat sunnah. Ada sujud tilawah ketika kita baca ayat yang di sana kita disunahkan untuk sujud. Ada lagi sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat yang sangat istimewa, dijauhkan dari balak musibah yang amat dahsyat, kita disunahkan untuk bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang hidup di dunia itu pasti mempunyai banyak harapan, pasti mempunyai banyak cita-cita, pasti mempunyai sangat banyak sesuatu yang ingin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, anaknya, keluarganya, suaminya, orang tuanya, pekerjaannya, pendidikannya. Semua nasib di dunia itu mereka pasti memiliki cita-cita dan harapan. Dan begitulah orang mukmin dianjurkan untuk memiliki target. Karena seseorang yang tidak memiliki target, maka dia menjadi orang yang golping. Apakah kalian tahu apa itu golping? Golping adalah golongan bingung. Mau kemana dia? Mau ke arah kemana? Ke kanan, nggak tahu tujuan. Ke kiri, nggak tahu tujuan. Maka seseorang yang mempunyai cita-cita, visi misi, harapan itu adalah normal dan istimewa. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan dunia seisinya, langit, bumi, lautan, daratan, sudah menentukan apapun yang bakal terjadi di dunia ini, yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit, yang datang maupun yang pergi, yang hidup maupun yang mati. Sehingga kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki salah satu kepercayaan yang wajib kita percayai, yaitu adalah rukun iman. Ada rukun iman kepada Allah, iman kepada nabi-nabi Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, baik maupun buruknya, semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini titik terakhir dari iman yang keenam itu adalah semua harapan kita, keinginan kita terkumpul di rukun iman yang keenam tersebut. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus ridho
harus legowo bahasa Jawanya, harus senang bahkan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita dijauhkan dari apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghambat keinginan seseorang, mencegah cita-cita seseorang kecuali ada hikmahnya. Hanya saja manusia itulah dialah yang tidak mengetahui apa hikmah di balik sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mengetahui apa hikmah di balik itu, pasti kita tidak marah atau tidak ridho terhadap semua takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi, jangan sampai kita lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita contoh bagaimana panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memiliki harapan-harapan kebaikan untuk umatnya. Beliau itu menginginkan semua dari manusia-manusia yang hidup di zamannya maupun yang hidup setelah kematian beliau, itu beliau menginginkan semuanya itu masuk Islam. Sampai-sampai begitu semangatnya Nabi Muhammad, begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umat-umat beliau itu hampir sakit, hampir nggak apa-apa, hancur, binasa. Yang penting Allah memberi hidayah kepada semua orang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyindir beliau dan menasihati beliau di awal-awal surat Al-Kahfi yang semoga kita baca di hari Jumat besok, karena itu salah satu sunnah yang disunahkan oleh Nabi SAW agar kita membaca di hari Jumat agar kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka in lam yasma'u bihadzal haditsi asafa." La'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Disebutkan di surat Al-Kahfi. Wahai Muhammad, engkau hampir membinasakan dirimu, menghancurkan dirimu, rela engkau mati, rela engkau sakit, rela engkau dicaci maki dan lain sebagainya, dan engkau itu merasa ngenes, merasa gundah, sumpah ketika mereka kaum kafir Quraisy tidak iman kepadamu. Sehingga Nabi SAW itu ada juga sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau memiliki cita yang sangat istimewa, yaitu imannya pamannya, imannya saudara-saudaranya, iman dari sahabat-sahabat yang meninggal dalam keadaan kafir tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada hikmahnya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa, wahai hadirat, tidak capek, tidak mengeluh, tidak sambat kepada Allah Subhanahu wa taala karena cita-citanya tidak terwujudkan. Akan tapi beliau tambah semangat, tambah gigih dalam menyebar luaskan agama Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi kita Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tidaklah datang hari kiamat kecuali setiap rumah yang ada di muka bumi ini bakal dimasuki oleh agama Islam. Dia masuk Islamnya itu dengan paksaan atau dengan lega dari hatinya sendiri. Maka tidak ada ruginya seseorang yang selalu menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama harapan tadi itu bisa dilakukan dan bisa didapatkan yang dibarengi dengan ikhtiar tentunya. Karena ada namanya harapan, roja, kalau bahasa tasawufnya, ada juga namanya amal. Amal itu angan-angan yang mustahil didapatkan. Ada roja, harapan yang bisa kita dapatkan, akan tetapi harus dibarengi dengan yang namanya amal. Ya, harus dibarengi dengan amal, namanya pekerjaan, tugas, gerak. Karena orang yang menginginkan, akan tapi dia tidak bergerak, maka itu adalah salah satu macamnya orang yang pantas dimasukkan RSJ. RSJ adalah rumah sakit jiwa. Contoh, dia merasakan lapar, malam ini belum makan. Di hadapannya itu ada makanan. Dia hanya perlu menggerakkan tangannya, ambil sendok ataupun makan pakai tangan kanan, dan dia mengambil nasi dan memasukkan nasi tadi itu di mulut dia, sehingga makan demi makan
suapan demi suapan, maka dia bakal merasakan kenyang. Nah, dia tidak mau gerak, dia nggak mau menggerakkan sendoknya atau tidak mau menggerakkan tangannya, sehingga dari mana dia bakal mendapatkan kekenyangan. Maka, ayo, kalau kita inginkan sesuatu, ayo kita jalani sesuatu bagaimana agar kita mendapatkan yang kita inginkan. Kita ingin surga, kita ingin syafaat Nabi Muhammad, kita ingin, semua itu ada jalannya. Nabi SAW itu tidaklah meninggalkan kita semuanya dari dunia ini, kecuali sudah memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Menjelaskan jalan ke surga itu lewat mana. Hati-hati kalau engkau menjalani jalan-jalan ini, engkau bisa terjerumus dalam api neraka. Maka yang salah bukan Nabi Muhammad. Ya kalau kita celaka, kalau kita binasa. Yang kurang itu adalah kita. Yang malas itu adalah kita. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, setelah kita ikhtiar, setelah kita tawakal, ayo kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya sujud itu adalah khudu'. Al-khudu' itu adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengharamkan hamba-hambanya untuk bersujud kecuali kepadanya. Diharamkan kita semuanya sujud kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendengarkan itu Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu sujud kepada Nabi Yusuf, itu sujudnya bagaimana? Perlu diketahui, sujudnya nggak seperti sujudnya kita sholat. Akan tapi sujud di sini adalah maknanya at-tahiyyah, hanya menundukkan kepala saja tanpa menempelkan dahinya kepada tanah. Maka sujud ini adalah salah satu rukun sholat yang sangat mulia. Nabi SAW pernah bersabda, akrabu ma yakunul abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajid. Posisi keadaan yang mana hamba-hamba Allah itu sangat dekat kepada hambanya, kepada Tuhannya, itu dalam keadaan bukan ketika dia berdiri, bukan ketika dia ruku', bukan ketika dia itu tidur, bukan ketika dia itu berjalan, ibadah apapun, akan tetapi posisi yang paling dekat kepada Allah, seorang hamba kepada Tuhannya, itu ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pernah Nabi SAW itu diancam oleh pamannya yang meninggal dalam keadaan kafir, yaitu Abu Jahal. Dilarang untuk sujud, dilarang untuk sholat di mana, dilarang untuk sholat di depan Ka'bah dan lain sebagainya. Kemudian subhanallah, pernah pada suatu hari Abu Jahal ini membuat sayembara. Siapa yang berani mengambil kotoran unta atau ari-ari dari unta yang habis ngelahirin di rumah salah seorang Quraisy dan melemparkan kotoran tersebut di punggung Nabi Muhammad, maka saya bakal memberikan dia hadiah yang sangat besar. Kemudian ada satu orang saya berani diambil itu kotoran unta dan dilemparkan ke punggung mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW tengah-tengah sholat, Siti Fatimah Zahra datang dan dibersihkan punggung Nabi SAW dan pergi ke rumahnya beliau. Kemudian Abu Jahal mengatakan, jangan kau sekali-kali sujud di depan Ka'bah. Pada waktu itu Mekah masih, kaum muslimin di Mekah masih belum bisa menegakkan syiar-syiar Islam, tidak seperti era Nabi SAW dan para sahabatnya di kota Madinah. Nah, turunlah ayat ke-6 sampai terakhir dari surat Al-Alaq. Disebutkan di dalam surat tersebut, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla wahai Muhammad, tidak wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuti'hu, jangan kau taat, kau turuti itu permintaannya Abu Jahal. Permintaannya Abu Jahal untuk tidak melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Jangan kau turuti itu permintaan Abu Jahal, dan jangan kau takut kepada Abu Jahal. Tetaplah engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling istimewa yang
kalafat yang paling istimewa setelah wasjud, sujudlah, itu adalah waqtarib, yang mana artinya waqtarib adalah mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama tafsir mengatakan seperti apa yang tadi saya sebutkan dalam hadis Nabi SAW, posisi seseorang yang paling dekat kepada hambanya ketika dia itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita meletakkan organ tubuh kita yang paling mulia yaitu kepala kepada tempat yang paling hina yaitu bawah bumi ini, maka kita menjadi hamba yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka seseorang yang kafir dan tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala atau pernah masuk Islam kemudian murtad. Lebih celaka lagi kalau ada orang muslim dan dia malas bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sholat, ketika dia sholat dan dia itu tidak ada niat untuk mengqadha sholatnya. Maka di sini sujud adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting sehingga diulang dalam satu rakaat 2 kali. Dalam satu rakaat 2 kali. Enggak ada ceritanya. Salat wajib berdirinya 2 kali dalam satu rakaat. Salat wajib rukuknya 2 kali dalam satu rakaat. Duduknya 2 kali dalam satu rakaat, akan tetapi sujud di satu rakaat jumlahnya ada 2. Ini menunjukkan sujud ini adalah salah satu keistimewaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia, yang mana sangat mulia seseorang yang bisa melaksanakan ibadah tersebut. Nah, sehingga ayo kita kuatkan lagi keimanan kita, kualitas Islam kita kepada Allah dengan kita tidak putus asa dengan ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena ada salah satu ulama yang sangat istimewa yang meninggal di negara Mesir yang namanya Ibn Athaillah Al-Iskandari, yang mengarang banyak karangan-karangan. Salah satu karangannya yang diajarkan di pondok-pondok pesantren Jawa, pondok-pondok para sadah dan lain sebagainya, itu adalah salah satu kalam mutiara beliau, lau ta'rifu hikmatal man' la saral man'u ainal ata. Kalau engkau mengetahui hikmah dari Allah menjauhkan dirimu dari apa yang kau inginkan, maka pasti kau yakini bahwasannya ketika Allah tidak memberikan apa yang kau inginkan, itu adalah inti pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi apabila kita mendapatkan harapan kita itu. Macam-macam contohnya, seperti menikah. Kita kirain suami kita atau istri kita itu adalah orang yang baik, kita nggak telusurin, kita kurang ikhtiarnya, tidak istiqoroh, kemudian kita serobot, kita nikah lah, kok ternyata seperti yang viral kemarin itu ya. Kalau kalian paham itu KDRT dan lain sebagainya, itu sesuatu yang kita nggak diberikan oleh Allah. Kalau kita tahu hikmahnya, kita bakal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita dijauhkan dari yang kita anggap nikmat, padahal aslinya itu adalah bala. Ketika kita tahu itu aslinya nikmat, ya aslinya itu nikmat. Karena kita aja yang tidak mengetahui apa yang ada di balik takdir tersebut. Subhanallah. Kata Nabi SAW itu pernah Nabi SAW bersabda, ada dikatakan di hadis qudsi, ada sebagian hambaku, kalau aku beri dia itu kekayaan, lah kafar, dia pasti kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dimaknai juga tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kufur nikmat. Dia ingin kaya, akan tetapi kalau dia diberi kaya oleh Allah, dia bakal kufur kepada Allah, dia bakal kafir. Maka ketika dia nggak diberi kekayaan oleh Allah, yang dia inginkan itu adalah pemberian yang sangat mahal yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Seperti halnya sebaliknya, ada sebagian dari hambaku yang dia itu saya bisa beri kekayaan. Kenapa? Karena rahmatku kepadanya. Kalau aku beri dia itu kefakiran, kemiskinan, lah kafar. Dia bakal kafir, dia bakal
marah kepada Allah dan dia bakal tidak terima terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka terwujud ataupun tidak terwujud apa yang kita inginkan, jangan pernah meninggalkan tugas inti dalam kehidupan kita. Kita semuanya mengetahui kan apa itu tugas inti. Allah menciptakan kita sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala tidak tidak menciptakan kaum jin dan kaum manusia kecuali hanya untuk menyembah dan beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada salah seorang waliyah, ya, waliyah perempuan yang dekat dan menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana coba kita lihat dalam satu cerita ikhlasnya orang tersebut, beliau ini Rabi'ah al-Adawiyah ini ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia itu bermunajah kepada Allah di tengah malam, dia ngajak omong Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak menyembahmu karena ingin surga atau karena ingin neraka. Yang aku harapkan bukan surgamu, bukan agar dijauhkan dari nerakamu. Akan tapi yang aku menyembah kepadamu ya Rabb, karena emang satu-satunya zat yang pantas dan berhak disembah hanya Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak seperti kita. Kalau kita sholat duha agar menjadi orang kaya, kita baca surat Waqiah agar mendapatkan rezeki banyak. Kita sholat karena kita ingin mendapatkan pahala. Benar, itu adalah salah satu niat yang bagus. Alhamdulillah. Walaupun kita nggak niat seperti itu, Allah bakal memberi. Karena emang Allah menjanjikan kepada hamba-hamba yang taat diberi gaji pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu adalah kelas yang sangat rendah, wahai hadirin hadirat. Akan ada kelas yang sangat tinggi, yaitu ketika seseorang itu ibadah kepada Allah, dia tidak mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya ridhonya, kecuali hanya ingin mendapatkan rela dari Allah Subhanahu wa taala, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah, orang-orang yang ibadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ibadah agar dapat surga, ninggalkan maksiat agar dijauhkan dari neraka, coba saya tanya kalian, ya, kata Siti Rabi'ah al-Adawiyah, kalaupun Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan surga, apakah engkau mau? Apakah engkau tetap menyembah kepada Allah? Dan apabila Allah tidak menciptakan neraka, apakah engkau tetap meninggalkan maksiat kepada Allah? Jawabannya adalah pasti tidak. Orang-orang yang kelasnya rendah dalam beribadah, dia ketika bertaat kepada Allah hanya ingin surga, bidadari, makan enak, nggak pernah sakit, dan lain sebagainya. Walaupun itu benar, akan tetapi kita ayo naik kelas. Ketika kita nambah umur, ayo juga naik kelas dalam cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya menjadi anak TK terus walau padahal umur kita bertambah. Apalagi anak orang-orang yang senang mendapatkan ilmu, sering hadir majelis taklim, sering hadir kajian dan lain sebagainya. Maka sangat mulia seseorang yang semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin hari dia dekat kepada kematian, akan tetapi dia lebih dekat pula kepada kehidupan yang hakiki, yaitu ketika dia naik kelas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, yang baik maupun yang tidak baik, semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan dari kebaikan,
yang enggak kita inginkan. Dari kejelekan semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketika Allah menulis apapun yang bakal terjadi di dunia maupun di akhirat di kitab Lauhul Mahfuz, itu Allah Subhanahu wa taala menulis semuanya. Hatta perkumpulan sekarang ini via online ini sudah ada ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan bahwasanya uh, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menulis apapun yang bakal terjadi, itu kolam ya, nun wal qalami wa ma yasturun, berpena yang menulis apa yang bakal terjadi itu sudah rufiat, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penanya, wa jaffatis suhuf, dan tinta yang untuk menulis Lauhul Mahfuz sudah jaf, sudah kering. Maka jangan sedih ketika kita terhambat dari apa yang kita inginkan. Mungkin saja belum waktunya, mungkin saja sesuatu tersebut tidak baik untuk kita, mungkin saja itu menyebabkan kita jauh dari Allah. Kita nggak tahu hakikatnya, karena itu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan terlalu senang ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita senang bukan karena itu adalah nikmat Allah. Loh, kan kita harus senang ketika kita mendapatkan nikmat Allah. Iya benar, wa amma rabbik wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat Tuhanmu, sampaikanlah, ucapkanlah, syukurilah. Iya benar, akan tetapi jangan senang yang melupakan dirimu agar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi rezeki lebih, alhamdulillah, jangan lupa kepada yang memberi. Kalau kita mendapatkan anak yang soleh-solehah, alhamdulillah, jangan sampai lupa ya kepada yang memberi. Kalau kita enggak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita ucapkan alhamdulillah, mungkin saja belum waktunya. Kalau kita dijauhkan dari apa yang kita inginkan, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Maka alhamdulillah dalam segala keadaan. Ada salah seorang Habib di kota Hadramut, salah satu murid tercinta dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu beliau pernah berkata dan berdoa, alhamdulillahi ala kulli hal, murrihi wa hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, manisnya ataupun pahitnya, baiknya maupun tidak baiknya, lancarnya ataupun rumitnya. Karena selama seseorang itu menyembah kepada Allah, ingin menjadikan dirinya itu memiliki status dirinya itu adalah hamba sahaya hanya kepada Allah, apapun yang dilakukan oleh rajanya, apapun yang dilakukan oleh tuannya adalah baik. Maka contoh, ketika kita mendapatkan musibah, kematian saudara ataupun terhambat dari keinginan kita nggak terwujudkan, itu tetap kita dianjurkan untuk mengucapkan tahmid. Kalimat tahmid adalah alhamdulillah. Contohnya adalah, coba kalau kita pergi ke kota Tarim, saya alhamdulillah belajar di kota Tarim 7,5 tahun di Habib Umar bin Hafid. Itu setiap ada orang yang kepaten, bahasa Jawanya ya, yang ditinggal mati oleh saudaranya dan lain sebagainya, itu yang pertama keluar dari lisan orang yang mendapatkan musibah, itu bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami itu milik Allah dan kami bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sunnah, akan tetapi yang pertama keluar dari lisan mereka adalah kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian baru mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dulu waktu pertama-tama belajar di kota Tarim itu sering mendapatkan kejadian seperti ini. Saya mengatakan kepada mereka, Allahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafara limayyitik. Semoga Allah mengagungkan pahalamu, memberimu pahala yang luas dan memberimu kesabaran, dan yang meninggal dari saudaramu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengucapkan alhamdulillah. Sering saya mendapati seperti itu sehingga saya kaget. Di Indonesia saya tidak mendapati yang saya dapati di Tarim. Orang Indonesia kalau kita bela sungkawa kepada mereka, kita takziahin mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau di Tarim kok tidak mengucapkan itu yang pertama, tapi alhamdulillah dahulu, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Itu sering saya dapati, kemudian saya bingung dan penasaran ada apa di balik ini. Kemudian saya tanya kepada salah satu guru saya, ya Ustadz, saya menceritakan apa yang saya dapatkan. Kemudian Ustadz saya menjawab apa? Iya, apakah ada sesuatu yang jelek yang diberikan oleh Allah kepada hambanya? Apakah saudaramu yang meninggal itu milikmu? Apakah kalau engkau ketika sabar mendapatkan musibah, kau enggak mendapatkan pahala? Jawabannya adalah tidak. Iya, kita mendapatkan pahala. Iya, kita mendapat itu milik Allah. Iya, itu adalah takdir Allah. Sehingga apapun yang datangnya dari Sang Pencipta, yang datangnya dari zat yang kita cintai, walaupun itu nggak kita sukain, itu indah. Kenapa? Karena kita emang benar-benar budak Allah, karena emang kita benar-benar hamba Allah, karena emang kita benar-benar tidak memiliki apapun, walaupun kita memiliki. Sehingga ada salah seorang ulama wali bin auliaillah itu ditanya, ya Syekh, apakah engkau punya anak? Enggak punya anak saya. Padahal punya anak dia. Ya Syekh, apakah kau punya rumah? Tidak, saya enggak punya rumah. Padahal punya rumah. Ya Syekh, apakah engkau punya pekerjaan? Tidak, saya enggak punya pekerjaan. Padahal punya pekerjaan. Ya Syekh, apakah kau punya uang? Tidak, saya enggak punya uang. Padahal dia punya uang. Bingung ini yang tanya. Ya Syekh, setiap saya tanya kepadamu apakah kau memiliki ini, itu, dan lain sebagainya, kau tidak pernah mengatakan iya. Apa sebabnya? Padahal aku lihat kau memiliki itu semua. Apa kata seorang wali tersebut yang hatinya selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan ala abdu wa ma malak li sayyidih. Seorang hamba dan apa yang dimiliki hamba tersebut bukan miliknya hakikatnya, akan tapi milik tuannya. Subhanallah, ini cara bersujud lewat hati, wahai hadirin hadirat. Enggak, yang bisa sujud bukan hanya kepala kita, hati kita, itu perlu kita sujudkan dengan kita taat sama Allah, ikuti Rasulullah, dan selalu beribadah kepada Allah walaupun dalam keadaan enak maupun tidak enak. Semoga ilmu yang kita dengarkan pada malam yang mulia ini menjadi ilmu yang manfaat, sehingga bisa menjadi motivasi dalam sisa hidup kita, sehingga kita selalu bersujud kepada Allah dalam apapun, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada salah kalimat saya minta maaf. Terima kasih yang banyak. Kalau ada tanya dan lain sebagainya dipersilahkan. Hadanallah ila siratil mustaqim wa wafaqana litibai sayyidil mursalin rabbi fanfa'na bi barakatihim wa atinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin fitani. Terima kasih kepada semua panitia penyelenggara dan audien-audien yang setia. Semoga kita semuanya dijadikan saudara-saudara di dunia dan di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Habib Muhammad Sani. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Diutamakan pertanyaannya sesuai dengan tema kajian. Dan kami batasi hanya 5 pertanyaan, 2 orang perwakilan on mic, dan yang lain bisa di kolom chat.
Ya, kepada Akhi Zulkarnain, ada yang ingin ditanyakan? Bisa on mic. Sekali lagi, kepada Akhi Zulkarnain, apakah masih di tempat? Ya, kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan bisa on mic atau bisa juga ditulis di kolom chat. Afwan, kepada panitia boleh dibuka kolom chatnya. Baik, karena sudah ada yang bertanya di kolom chat, izin saya bacakan, Bib. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana cara supaya hati ini pandai untuk selalu bersyukur, atau adakah suatu amalan yang membuat hati ini pandai untuk selalu bersyukur? Ya, kepada Habib, mohon jawaban. Naam, Masya Allah. Salah satu sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh hambanya adalah sifat syukur. Sifat syukur adalah keyakinan seseorang di hatinya yang mana nikmat yang dia dapatkan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya dia syukur adalah ketika dia banyak menyebutkan kalimat alhamdulillah, dan dia senang berbagi terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipakai untuk kebaikan. Nah, bagaimana caranya kita agar syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya sangat banyak. Yang pertama adalah lihatlah orang lain atau pikirkan bahwasanya masih banyak seseorang
selain kita yang tidak memiliki apa yang kita miliki. Kita nggak syukur diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba pikirkan, detik ini masih banyak orang yang tidak bisa makan. Detik ini banyak orang yang tidak bingung besok makan apa, nggak tahu dia. Maka pikirkan bahwasanya di luar sana masih banyak seseorang yang tidak memiliki apa yang sekarang kita miliki, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki pemikiran seperti itu, kita pasti bakal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba pikirkan, itu yang pertama. Coba pikirkan bagaimana apabila detik ini juga Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat yang tidak kita syukuri. Itu perlu ta'amul, perlu kita bayangkan. Contoh, nikmat mata, nikmat yang sangat istimewa, nikmat yang sangat mahal, yang kita mendapatkannya gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang bersyukur atas nikmat tersebut. Coba pikirkan, detik ini mata kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nggak bisa melihat. Naudzubillah, semoga kita semuanya selamat. Kalau sudah kita bisa merasakan seperti itu, kita pasti syukur kepada Allah atas nikmat mata tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW itu setiap pagi dan setiap sore selalu membaca zikir ini yang sudah disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam Baitul Latif. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Ya Allah, tidaklah saya masuk waktu pagi, tidaklah saya masuk waktu malam, kecuali apapun yang aku miliki, apapun yang aku rasakan, itu semuanya hanya darimu ya Allah. Maka hanya kepadamu lah aku berterima kasih dan memuji. Maka cara bersyukur itu banyak sekali. Salah satunya tadi itu kita merasakan di luar sana masih banyak orang yang tak memilikinya. Dan yang kedua, kita rasakan, kita bayangkan kalau nikmat yang kurang kita bersyukur atasnya hilang sekarang. Pasti kita jaga, pasti kita syukuri kepada Allah SWT. Dan kabar gembira dari Allah SWT, kalau kita mensyukuri nikmatnya bakal ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, yang terakhir, jangan pernah melihat dalam perihal dunia orang yang lebih dari kita, yang di atas kita. Dan dalam kehidupan akhirat jangan pernah melihat orang yang kurang dari kita. Harusnya sebaliknya, dalam kehidupan akhirat, perkara akhirat kita lihat yang di atas kita agar kita semangat, dan perihal dunia kita lihat di bawah kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin singkatnya, semoga manfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah, baik, terima kasih ya Bib atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Bib, izin bertanya, gimana kita bisa mengetahui amalan kita diterima oleh Allah? Penting sekali. Itu adalah soal yang sangat penting dan perlu kita camkan. Ada amal, ada suatu amal perbuatan, ada lagi yang lebih penting, yaitu qabulul amal, diterimanya amal. Tidak semua orang yang beramal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila suatu amal tadi diterima oleh Allah, maka amal tersebut walaupun ringan, walaupun remeh, walaupun tidak banyak, itu karena diterima oleh Allah maka menjadi sesuatu yang sangat mulia. Nah, bagaimana cara kita mengetahui amal kita itu diterima oleh Allah? Tandanya itu banyak. Yang pertama adalah setelah mengamalkan sesuatu yang baik, kemudian dia melakukan sesuatu yang baik setelahnya. Berkelanjutan, istimror, continue dalam berbuat amal. Habis sholat duha, sodako. Habis sholat sodako, silaturahmi. Habis silaturahmi, baca Quran. Habis baca Quran, baik sama orang. Suka senyum sama orang. Jadi kebaikannya itu tidak terputus, selalu. Itu adalah tanda yang paling besar ketika Allah menerima amal perbuatan seseorang. Itu yang paling penting. Inti dari tanda-tanda Allah mengampulkan atau menerima amal seseorang itu adalah al amalu ba'daha. Contoh seperti bulan Ramadan.
Bulan Ramadan kita puasa, Masya Allah, sholat raweh, kita membaca Al-Quran, kita bagi-bagi rezeki ketika berbuka puasa, kita menjaga mata kita, telinga kita, lah kok aku setelah Idul Fitri, hilang semuanya, hilang Qurannya, hilang sholat-sholat sunnahnya, dia malas berpuasa-puasa sunnah, dia pelit kepada orang, maka dia hakikatnya menyembah bulan Ramadan, tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah menerima amal seseorang, tidak dicampuri dengan riya, tidak dicampuri dengan pamer, tidak dicampuri dengan sesuatu yang bisa menghilangkan amal beribadah seseorang tersebut. Seperti contohnya adalah yang paling penting ikhlas. Orang yang ikhlas, yang beramal hanya karena Allah, maka dia diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apabila kita dalam melaksanakan amal itu mengikuti prosedur syariatnya. Contoh, sholat, ada rukun-rukun sholat. Tapi dia ada satu rukun sholat gak dilakuin. Ya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sholatnya tadi itu khusyuk, hadir hatinya kepada Allah dan lain sebagainya. Tapi dia gak tahu ilmunya, dia gak tahu caranya. Maka di sini penting seseorang itu mengumpulkan ilmu dohir maupun ilmu batin. Ilmu dohir itu adalah ilmu syariat. Ilmu batin adalah ilmu hakikat. Itu tasawuf. Maka digabung itu dua perihal agar seseorang itu diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu singkat saja, wallahu a'lam. Masya Allah, syukuran atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Ketika kita sudah melaksanakan sholat fardu, lalu ada yang mengajak kita sholat berjamaah, apakah kita harus sholat lagi? Ya, mohon tanggapannya, Habib. Nah, ini pertanyaan tentang fikih ya. Pertanyaan tentang fikih. Kalau kita sudah ngelakuin sholat, kita sudah sholat fardu, kemudian sholatnya itu sendirian, atau Pak, walaupun sholatnya itu kita berjamaah, setelah kita salam, kita diajak teman kita yang belum sholat untuk sholat membarengi dia dengan berjamaah. Itu pahalanya sangat istimewa, wahai yang bertanya. Sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mendapatkan pahala sholat nggak berkurang. Cuman ulama fikih mengatakan ketika sholat yang kedua tadi itu kita niatkan qadha. Kita niatkan qadha, mungkin ada yang dari sholat-sholat yang dulu salah ataupun nggak sah, ataupun kita nggak sholat, lupa nggak qadha, wis niat qadha, niat mengqadha sholat-sholat dahulu, itu sangat mulia. Karena ketika kita membarengi sholat teman kita yang belum sholat agar sholatnya berjamaah, itu kita mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kita dikategorikan oleh Allah at-ta'awun fil khair, saling membantu dalam kebaikan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling membantulah kalian dalam perihal kebaikan. Nah, mengulangi sholat agar teman kita sholatnya berjamaah, itu adalah salah satu kebaikan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar teman kita juga mendapatkan pahala sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Boleh, bagus. Lanjutkan, sabar walaupun sudah pernah sholat. Masya Allah, syukuran atas jawabannya, Bib. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Cara kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah bagaimana, Bib? Pertanyaan ini sudah saya terangkan di statement saya yang ketika pertanyaan pertama mungkin. Jadi saya jelaskan lagi, syukur kepada Allah itu ada 3 macam. Asyukru bil janan, wa syukru bil arkan, wa syukru bil lisan. Ada syukur dengan lisan kita, yaitu tanda-tandanya kita syukur kepada Allah lewat lisan kita, itu hendaknya kita memperbanyak muji Allah, memperbanyak kalimat tahmid, yaitu alhamdulillah wa syukrulillah, hadza min fadli rabbi, Allahumma ja'alni minasyakirin. Ini hanya dari Allah. Ya, semoga saya menjadi orang yang syukur. Kita banyak memuji Allah, terima kasih kepada Allah. Syukran ya Allah. Itu dengan bil lisan.
Kalau bil arkan itu dengan organ tubuh, yaitu adalah sorfu jami'il a'dha ila ma khuliqa li ajli, memperlakukan organ tubuh kita semuanya hanya untuk melakukan sesuatu yang karenanya Allah menciptakan kita. Sudah kita bahas tadi, Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah. Jadi kalau kita syukur diberi mata, kita pakai untuk taat, kita jauhkan dari maksiat. Kalau kita syukur atas telinga kita pakai untuk kebaikan, kita pakai untuk kemaksiatan. Kalau kita syukur atas lisan kita pakai untuk kebaikan, enggak kita pakai untuk ngelakuin yang maksiat. Kalau kita syukur terhadap semua hal yang diberikan kepada kita lampiaskan kepada sesuatu yang menyebabkan Allah sayang kepada kita dan ridho kepada kita. Itu syukur yang paling istimewa. Dan syukur bil janan, syukur dengan hati, yaitu adalah meyakini apapun yang kita miliki bukan karena jerih payah kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kerja kita, bukan karena kepintaran kita, tapi murni, real, clear, semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah ya hakikatnya syukur. Wallahu a'lam. Masya Allah, baik. Syukron Bib atas jawabannya. Kita ke pertanyaan yang terakhir mungkin. Assalamualaikum Bib, izin bertanya. Saya pernah membaca bahwa jika Allah tidak menyukai hambanya, maka Allah berkata pada malaikat Jibril supaya malaikat Jibril mengabulkan permintaan hambanya karena Allah tidak ingin mendengar doa hambanya tersebut. Sedangkan di sisi lain, apabila kita melakukan salat tahajud, maka Allah akan membantu tanpa perantara. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita membedakan kabulnya doa kita itu adalah doa yang suara kita tidak suka didengar Allah atau doa karena tahajud? Bisa difahami, Bib? Coba diulangi. Baik. Beliau pernah membaca bahwa jika Allah tidak menyukai hambanya, maka Allah berkata pada malaikat Jibril supaya malaikat Jibril mengabulkan permintaan hambanya karena Allah tidak ingin mendengar doa hambanya tersebut. Sedangkan di sisi lain, apabila kita melakukan sholat tahajud, maka Allah akan membantu tanpa perantara. Nah, pertanyaan beliau, bagaimana kita membedakan kabulnya doa kita itu adalah doa yang suara kita tidak suka didengar Allah atau doa karena tahajud? Iya, naam. Bagaimana matikan suara saya sendiri ya? Halo? Iya, Bib. Iya. Matikan suara saya sendiri. Dengar ya? Apa namanya? Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak menginginkan mendengarkan suara dari hambanya, sehingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan apa yang dia minta. Diberikan oleh Allah apa yang dia minta. Karena apa? Karena Allah tidak menginginkan mendengarkan suaranya. Itu benar adanya. Dan itu ada hadisnya. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala senang mendengarkan seseorang, cinta kepada seseorang, walaupun dia minta tapi nggak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena Allah benci kepada dia, tapi dia dicintai oleh Allah, diberi oleh Allah, didengarkan itu suaranya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia cinta kepada hamba tersebut, dan pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kalau kita mengetahui kita termasuk suara yang dibenci atau yang dicintai? Itu tergantung di perbuatan kita masing-masing. Ada kalanya seseorang itu diberi nikmat oleh Allah, tapi Allah murka kepadanya, yang mana itu namanya istidraj, dilulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa diberi, minta apa diberi. Dia mengira doa saya mustajab,
suatu ayat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah nggak cinta kepadanya. Bagaimana kita mengetahui kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah walaupun doa kita mustajab? Jawabannya adalah tergantung amal perbuatan kita. Kalau kita suka maksiat, kita masih banyak kekurangan ibadah kepada Allah, tapi nikmat-nikmatnya masih diberikan kepada kita, itu kita termasuk orang yang diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti yang sekarang ini. Hampir semua dari kita itu diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sregep dan semangat untuk maksiat kepadanya, malas ibadah kepadanya, tapi nggak dicabut oleh Allah nikmat-nikmatnya. Maka seorang mukmin yang benar-benar mukmin selalu dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugasnya. Seperti itu ya. Dan selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran atas jawabannya, Bib. Afwan, Bib, di sini masih ada satu pertanyaan. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, apakah mau dilanjutkan atau dicukupkan? Terserah. Ya, baik. Izin saya bacakan lagi, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara kita selalu berhusnuzon kepada sesiapapun? Ya, mohon jawabannya, Bib. Cara kita husnudzon kepada orang lain adalah dengan kita memaksakan diri untuk selalu husnudzon. Setiap ada khawatir setiap ada bisikan-bisikan nafsu atau setan, jangan diikuti, jangan ditanggapi, jangan diladeni. Jangan masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan ditanggapi. Orang ini mau mencuri. Jangan ditanggapi sudah, jangan diikuti. Apa yang jadi bisikan ke dalam hati kita. Dan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu kepada Dia. Jangan pernah itu yakni awalul ma'siyah khatrah. Pertama, langkahnya kemaksiatan itu adalah sangkaan. Maka jangan pernah menanggapi sangkaan. Itu insya Allah gampang kok, insya Allah husnudzon. Ketika saya husnudzon, saya nggak rugi. Ketika saya suudzon walaupun benar saya rugi. Jadi ya ngapain saya suudzon? Saya kalau husnudzon walaupun nggak seperti yang saya sangkakan, itu saya nggak rugi. Dan banyak orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah karena sebab dia husnudzon kepada orang lain. Jadi agar kita husnudzon perlu dibiasakan. Agar kita nggak suudzon juga perlu dibiasakan, dan itu sulit. Akan tetapi apabila Allah SWT memudahkan kepada seseorang, pasti dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu minta kepada Allah agar diberi nikmat tersebut. Masya Allah, syukran atas jawabannya, Bib. Kita ke sesi selanjutnya, yaitu closing statement yang disampaikan oleh Habib. Dengan segala hormat kami persilahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyempatkan kita untuk mengkaji ilmu, mendapatkan ilmu walaupun lewat via online seperti ini. Statement saya pada kesempatan kali ini adalah jangan putus asa dalam mendapatkan rahmat Allah. Jangan merasa sudah menjadi orang baik. Selalu fokus sama visi misi hidup kita. Jangan terlena dengan fitnah dunia. Jangan tergiur dengan gemerlap perhiasan dunia, karena kehidupan akhirat lebih mulia. Dan jangan pernah sekali-kali merenggangkan tali hubungan kita kepada Rasulullah SAW dengan kita meninggalkan sunnah-sunnahnya, dan kita tidak mentaati perintah-perintahnya, karena dengan itu seseorang bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun akhirat. Dan jalin silaturahmi sesama muslim, jangan saling membenci, jangan saling memaki, jangan saling berseteru, bertengkar, karena itu adalah tanda
kotornya hati kita. Semoga kita semuanya dijauhkan dari fitnah akhir zaman dan diberi keselamatan di dunia wal akhirah, dan semoga acara yang seperti ini disemarakkan oleh Allah dan istiqomahkan oleh Allah, dan siapapun yang hadir yang mendengarkan semoga dikabulkan, diwujudkan harapannya oleh Allah, dan semoga kita selalu hamba-hamba yang selalu bersujud hati kita maupun kepala kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, itulah tadi penyampaian kata motivasi yang sangat luar biasa. Semoga dapat memotivasi kita semua. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Habib, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma altufna wal muslimin. Allahumma ahyi a'da'aka wa a'da' ad-din. Allahumma ij'alna minal ulama al-amilin ar-rasikin fil ilmi wal yaqin wa du'atal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal mutajalisina firra mutahabbin fillah wal mutazawirina fillah wal mutabadirina fillah wa adilana bidili arsyik yawma la dilla illa dilluk. Allahumma ij'al hadzal majlis mustamirrah ma'murah ila yaumil qiyamah wa adilana bidili arsyik yawma la dilla illa dilluk. Wa sallallahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung acara setelah mendengarkan ceramah sekaligus motivasi yang bermanfaat dari Habib. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil iktibar dan disampaikan kepada saudara kita yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Ya, saya Nabila selaku moderator pada malam hari ini meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, afwan Bib, saya izin pamit undur diri dari kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.